Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pembahasan materi leadership, melanjutkan pada slide yang kemarin ya. Kita akan lanjut langsung saja. Oke, kita akan masuk ke teori-teorinya ya. Ini menjadi dasar tentang kepemimpinan. Ada 8 mazhab. Ini saya istilahkan mazhab atau aliran tentang teori kepemimpinan. Ada Gridman teori sampai nanti transaksional teori. Ada 8. Kita akan uraikan satu persatu dengan singkat. Yang pertama adalah Gridman teori. Ini oleh Mas Thomas Carlyle. Ya, ini tahun 1800-an. Ini berpendapat bahwasanya kepemimpinan itu dilahirkan. Jadi seorang pemimpin itu ya memang dia dari lahir menjadi seorang pemimpin nanti. Jadi kita nggak bisa, kamu akan dididik menjadi seorang pemimpin, nggak bisa. Pemimpin itu ditakdirkan. Gitu. Dia kalau takdirnya baik sebagai orang pemimpin, ya itulah nanti akan jadi pemimpin. Gitu. Pemimpin besar muncul sebagai heroik, mitos, ditakdirkan karena diperlukan. Jadi kalau dalam satu periode tertentu peradaban tidak ada masalah, ya nggak ada pemimpin. Gitu. Jadi Gridman teori ini orang besar gitu, laki-laki yang hebat, yang dia heroes gitu. Disebut Gridman karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas laki-laki. Jadi pada tahun-tahun 1800-an itu perempuan tidak ada yang memimpin. Jadi semua pemimpin itu adalah laki-laki. Teori kedua adalah trait teori. Pemimpin terbentuk, ini Mas Alport ini dari tokoh-tokoh psikologi. Pemimpin terbentuk karena warisan karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki seorang. Kritikannya, mengapa banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan tapi tidak menjadi pemimpin gitu. Jadi kalau tadi dilahirkan, kalau ini karena orang itu menjadi pemimpin karena memiliki karakter yang bagus gitu. Jadi kalau trait ya sifat gitu. Dia memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, makanya dia menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kritikan untuk Mas Gordon Alport. Terus kenapa tuh banyak orang-orang yang bagus tapi nggak jadi pemimpin gitu? Kritikannya seperti itu. Kita nggak perlu tanya, nggak perlu jawab maaf. Tapi kita akan memahami teorinya. Jadi ada perbedaan nomor 1, nomor 2. Teori pertama, kedua adalah yang pertama itu memang dilahirkan. Kalau yang kedua itu pemimpin karena dia memiliki karakter. Gitu. Karakter pemimpin harusnya dia dari pemimpin. Gitu. Ini yang menurut Alport. Yang ketiga, kontingensi teori ini John Woodward. Ya, ini lebih maju lagi tahun 1558. Kepemimpinan dipengaruhi oleh variabel lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Keberhasilan pemimpin tergantung pada sejumlah variabel termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek lingkungan. Kontingensi teori ini memberikan pengertian bahwasanya seorang pemimpin atau kepemimpinan itu benar-benar dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Jadi orang bisa jadi pemimpin kalau lingkungannya itu baik bagi dia. Tadi ya dikatakan ya. Jadi kualitas pengikutnya seperti apa? Kalau kualitas pengikutnya jelek, dia nggak bisa dia pemimpin. Kemudian situasinya seperti apa? Situasinya nggak memunculkan pemimpin, ya nggak bisa jadi pemimpin. Jadi situasinya netral aja, atau mungkin terlalu ekstrim yang sangat buruk, dia nggak bisa munculkan kepemimpinan itu. Lanjutnya adalah menurut Hersey, ini lebih maju lagi tahun 77, situasional teori. Pemimpin harus memiliki tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan berbeda tergantung situasi. Misalnya di tengah cendekiawan, gaya kepemimpinan demokratis. Kalau ini lebih bukan asal pemimpin, tapi bagaimana seorang pemimpin bersikap. Pemimpin itu harus situasional, gitu. Tidak bisa kita memaksakan satu gaya gitu. Jadi untuk memilih tindakan, lihat dulu sikonnya. Apakah ini pas untuk gaya demokratis, apakah ini pas untuk gaya otoriter gitu. Kita harus lihat lingkungannya. Ini menurut Hersey. Kelima, ini behavior theory, ada Skinner. Prinsip behaviorism. Jadi ini behavior itu kan perilaku ya. Seorang pemimpin besar dapat dibentuk, tidak selalu dilahirkan. Nah, ini pemimpin itu bisa dibentuk. Ini kalau Bung Karno berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia, ini teorinya. Kepemimpinan tergantung pada tindakan, bukan pada kualitas mental atau kondisi internal. Jadi ini tergantung dari apa sih yang dimunculkan dari seseorang. Nggak peduli dia karakternya kayak apa.
Dia misalnya maaf ini orangnya sangat jiwanya itu pengecut, pengecut dan luar. Tapi kalau dia sikapnya dalam perilakunya baguslah dia. Jadi dia agak memisahkan antara perilaku dan jiwa. Setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara pembelajaran, observasi, dan karena pengalaman. Jadi membentuk seorang pemimpin itu bisa dilakukan. Ini menurut behavioral theory. Teori berikutnya yang keenam, partisipatif teori. Ini Robert House. Gaya kepemimpinan yang ideal adalah mendorong partisipasi kontribusi anggota kelompok. Anggota kelompok merasa lebih memiliki dan berkomitmen pada proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk memotivasi partisipasi, pemimpin harus terbuka pada masukan anggota kelompok. Jadi ini melihat kepemimpinan itu dari sisi timnya. Gitu. Jadi yang paling bagus seorang pemimpin itu ya harus menggerakkan anggotanya, bukan one man show, bukan itu. Pemimpin yang bagus tuh dia harus bisa menggerakkan semua anggotanya untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi. Anggota kelompok merasa lebih memiliki dan berkomitmen pada proses pengambilan keputusan. Artinya ini mungkin menganut lebih ke gaya-gaya demokrasi. Semuanya harus ayo terlibat untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Yang ketujuh, transaksional teori. Ini Max Weber. Teori transaksional atau teori manajemen berfokus pada peran pengawasan kinerja organisasi kelompok karyawan. Teori ini mendasarkan pada sistem reward dan punishment. Karyawan dihargai apabila sukses, ditegur atau dihukum apabila melanggar aturan disepakati. Ini benar-benar menganut manajemen yang ideal. Jadi pemimpin yang bagus itu memiliki peran bagaimana dia membentuk manajemen yang oke gitu. Jadi harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan sebelumnya, apa yang sudah disepakati, bagaimana kita bisa mengawasi tim kita dengan baik gitu. Pemimpin yang bagus harus bisa mengelola itu. Yang kedelapan itu James McGregor, transformational teori. Teori transformasional atau teori relationship berfokus pada pola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang agar terlihat kepentingan tugas. Pemimpin memperhatikan potensi orang dan memiliki standar etika dan moralitas kepemimpinan yang tinggi. Jadi ini menyoroti bagaimana hubungan pemimpin dan anggotanya. Jadi bagaimana dia mendorong secara motivasi, menginspirasi ini. Transformasional seperti ini dan kebanyakan pemimpin yang transformasional ini dianut pada pemimpin modern. Pemimpin itu bukan hanya sekedar bisa menyuruh, bukan sekedar bisa mengelola, tapi pemimpin itu harus bisa menginspirasi. Ini banyak dianut sekarang. Oke, kita pada slide berikutnya. Leader, pimpinan. Kalau di ujung kanan atas dibaca 2 kemampuan utama para leader. 2 kemampuan utama para leader. Ini ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah kemampuan leadership. Yang kedua adalah kemampuan manajerial. Sebenarnya 2 hal ini dirangkum dari semua teori tadi. Jadi pemimpin itu bukan hanya bisa mengelola tugas, tapi juga bisa menggerakkan timnya. Bukan hanya bisa mengawasi, menyuruh, tapi juga harus bisa membuat orang itu khidmat gitu ya. Pemimpin itu harus berwibawa, pemimpin itu harus bisa dihargai, bukan sekedar ditakuti gitu. Jadi ada leadership, ada manajerial. Leadership itu ada soft skill-nya, manajerial adalah hard skill-nya. Pemimpin harus memiliki 2 kemampuan utama tersebut. Ini contohnya. Jadi keberanian mengambil keputusan, kepedulian, menginspirasi gitu. Kalau hard skill itu lebih ke financial skill, bagaimana kita memahami ini keuangan di masa pandemi. Kira-kira perusahaan kita harus seperti apa geraknya nih. Nah, ini manajerial. Manajemen proyek, bagaimana proyek yang masuk bisa memperoleh keuntungan, kita tekani biaya produksinya, kita bagaimana menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Manajemen SDM, bagaimana kita bisa rekrut orang yang tepat, menggerakkan orang yang pas, kemudian bagaimana kita bisa memberikan reward punishment dengan
proporsional gitu. Jadi sekali lagi, pemimpin harus memiliki dua hal ini. Oke teman-teman, karena waktu juga, kita akan cut dulu di slide yang terakhir tadi. Kita akhiri untuk podcast yang ini ya. Kita akan lanjut pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.